adab berdoa yang keenam, at-tadarru' wal khusyuk war raghabah war rahbah, yaitu khusyuk dalam berdoa. Itu adabnya. Jadi tidak berdoanya begini, minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak bisa. Masuk. Coba. Enggak bisa. Kalau pakai berdoanya berambiar, maka hasilnya berambiar juga. Jelas ya? Ini sudah masuk ya. Jadi tadarru wal khusyu ya, mintanya itu benar-benar, dan khusyuk, fokus sama yang diminta itu fokus. Karena kalau kita mintanya itu misalnya diberi kemudahan bayar hutang, tapi bayangkan misalnya kepingin HP baru, lah ini berarti kita tidak benar-benar. Karena kalau kita itu butuh benar, kita akan fokus kepada yang kita minta ini. Kenapa kadang-kadang orang yang kalau sudah sedih itu dia sampai nangis, sampai mintanya sama nangis, karena dia fokus betul di situ ya. Warrohbah, warrohbah. Jadi tidak hanya asal doanya, itu tidak asal, tapi memang ada motivasi dan ada rasa takut ya, minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta takut dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, benar-benar mengharap surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, saya mohon ampunan, jauhkan dari amarahmu, jauhkan dari nerakamu. Itu betul-betul takut. Jadi waktu berdoa itu khusyuk dan fokus ya. Kemudian itu yang keberapa? Yang ketujuh ini sekarang, kalau minta kepada Allah harus yakin dikabulkan. Husnudzon, insya Allah dikabulkan. Sudah kita bahas berkali-kali bahwa doa itu tidak selalu dalam bentuk kabul langsung seperti yang kita minta, tapi bisa jadi dikabulkan lewat jauhnya kita dari sesuatu yang buruk, atau dikabulkan di yaumil qiyamah dengan ampunan dosa atau tambahnya pahala. Dan Allah tahu ditembel di mana yang lebih baik buat kita itu. Kadang-kadang anak kita minta makanan-makanan yang begini, yang begitu, yang ciki, malah bapaknya belikan susu. Anaknya mungkin boring, kenapa kok tidak boleh yang lain? Ya, si cireng, cimol, waduh, yang macam-macam, micin tok, macam-macam makanan ini. Bapaknya tidak, susu, roti, buah-buahan, salad. Kenapa kok bapaknya tidak belikan yang lain? Karena bapaknya tahu ini tidak baik buat kamu, walaupun kamu minta. Saya tidak ngasih bukan karena saya pelit sama kamu. Saya tidak ngasih karena kamu memang akan berbahaya kalau makan ini. Understand? Nah, sehingga mintanya kepada Allah tidak selalu dikabulkan, bukan karena Allah tidak mau beri, tapi karena Allah lebih tahu. Tarmuji, berdoa kepada Allah, tarmuji, ya Allah, berikan saya tanah yang luas agar saya bisa bertanam dengan lebih baik. Ternyata tidak dikasih sama Allah, karena Allah tahu dosanya tarmuji ini banyak. Di akhirat nanti doamu buat ini aja. Allah itu begitu. Jadi tidak mungkin tidak dikabulkan. Makanya di antara yang ketujuh adabnya berdoa adalah harus yakin dikabulkan. Tidak boleh mengatakan infirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah kalau engkau berkenan ampuni saya. Ya, itu maksudnya kalau tidak berkenan ya jangan diampuni ya Allah. Itu kan orang kemeru itu namanya.
Ya Allah, jika engkau berkenan ampunilah kami. Maka jika tidak engkau berkenan, ya jangan diampuni. Ini bikin diri namanya kan, bikin diri. Kemelindi. Minta sama Allah tidak pakai totokromo. Allah disamakan seperti temannya. Allah disamakan seperti jeragannya. Allah disamakan seperti orang kaya di kampung yang dimintai tolong ketika ada acara 17. Kalau ada kelebihan harta Pak, kalau tidak ada tidak apa-apa. Itu kan sama orang kaya di kampung, kan begitu. Kan tidak enak kalau dipokso. Allah jangan diminta begitu. Kalau kita mengatakan kalau Allah berkenan, lah kita berarti tidak benar-benar minta sama Allah. Itu jangan pakai Allah kalau berkenan. Ya Allah ampunilah saya, jangan kalau engkau berkenan. Lah berarti kan tidak terlalu butuh orang begitu. Ya Allah, coba lihat para doanya para nabi. Rabbana ghfir lana warhamna. Allahumma doanya Nabi Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi, Tuhan kami, Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah zalim. Kelasnya Nabi itu walaupun proses tetap bagi beliau itu zalim. Makan buah terlarang itu bagi Nabi Adam itu seperti seakan-akan kesalahan beliau, padahal itu memang sudah proses dari Allah. Kalau tidak makan buah itu akan ada proses lain yang membuat Nabi Adam akan turun, karena sebelum dicipta Nabi Adam sudah dikatakan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu belum dicipta Nabi Adam. Allah akan menciptakan khalifahnya di bumi. Tapi dicipta di mana awalnya? Di surga. Kalau Nabi Adam tidak makan buah itu, akan ada proses lain, tidak tahu apa, yang membuat Nabi Adam harus turun ke bumi. Jadi sebetulnya bukan salahnya Nabi Adam. Nabi Adam kan pernah ditanya sama Nabi Musa, entah di alam arwah atau di alam yang mana, wallahu alam. Ini alamnya Nabi, bukan alamnya umat Nabi, bukan. Tanya Nabi Musa itu, kan Nabi Musa itu kan langsungan. Kenapa ayah kok dulu makan buah itu? Kan di surga itu banyak jutaan makanan, kenapa milih satu yang dilarang? Kata Nabi Adam, wahai anakku, apakah kamu tidak tahu bahwa ini semua aturannya Allah? Itu cuma proses saja. Itu cuma proses. Saya tertipu karena saya orang baru di dunia, nomor 1, saya 01 absennya. Tidak pernah tahu saya di dunia ini ada bohong. Tidak tahu saya. Saya dibohongi oleh iblis dan dia sumpah atas nama Allah. Makanlah buah ini. Loh, ini kan dilarang sama Allah. Demi Allah saya nasihati kamu, ini akan membuat kamu kekal. Pikirnya Nabi Adam, tidak ada orang yang akan bersumpah atas nama Allah dan bohong. Dimakan, jatuhlah bajunya, dihukum turun ke atas bumi. Padahal kalau Nabi Adam tidak makan buah itu, akan ada hal lain yang membuat Nabi Adam harus turun, karena sudah dijata sama Allah. Ja'ilun fil ardi khalifah, saya taruh di bumi nanti. Jadi tidak bisa. Apa yang didoakan oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana, sudah berbuat zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ngampuni kami. Loh, sepertinya itu permintaan, bukan ngancem ya. Bukan ngancem ke Allah, tapi seakan-akan tidak memberi Allah pilihan. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ngampuni saya, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal, kita akan jadi orang rugi ya Allah. Itu doa Allah senang. Ya Allah, kalau tidak kamu beri, kami akan hancur ya Allah. Jangan sampai tidak diberi ya Allah. Hancur loh kita ini kalau tidak diberi. Ya Allah, saya ini punya utang banyak ya Allah. Kalau tidak engkau bantu, siapa yang membantu saya? Begitu. Ya Allah, saya ini sudah 27 tahun belum nikah ya Allah. Kalau bukan engkau yang nakdirkan, siapa? Loh begitu. Jangan gini ya Allah, kalau engkau berkenan nikahkan aku, carikan jodoh. Kalau tidak berkenan, ya tidak apa-apa. Gak rabi saya mati Pak. Lalu Allah kok dikasih tawaran? Jangan kasih tawaran. Seperti Nabi Adam, ya, seperti Nabi Adam minta begitu. Begitu. Kalau tidak ada yang memberikan, siapa nanti? Sampai Nabi Muhammad mengatakan Allah itu sangat senang
Allah itu berbahagia kalau ada hambanya yang mengatakan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa ngampuni kecuali engkau ya Allah. Itu Allah senang, iki lu hambaku temenan ini hamba beneran ini, original 100% otentik ini, bukan replika, bukan KW, bukan made in Vietnam, bukan, original asli, ini hamba saya. Kalau hambanya minta sama Allah sungkan sungkan sama Allah itu salah. Kalau minta yang banyak sama Allah, kalau minta ya Allah ampuni saya, kalau tidak engkau yang ngampuni saya ini kemana, itu senang Allah kalau begitu. Ya Allah saya ini kepingin punya rumah, kalau bukan engkau yang ngatur terus saya ini minta sama siapa. Ya Allah saya ini kepingin jodoh, kalau bukan engkau yang ngatur terus siapa, gitu loh. Jadi jangan insyikta, ini ditunjukkan insyikta, ya ampuni saya kalau engkau mau, berikan saya ilmu kalau engkau mau. Coba Nabi Muhammad kalau berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, bukan begini, ya Allah kalau engkau mau berikan saya ilmu, Kak. Jaluk nang Allah, berikan saya ilmu, tambahkan saya hidayah pemahaman, begitu kalau minta itu yang ketujuh. Yang kedelapan, an yulihha fid du'a wa yukarrirahu thalathan. Kalau doa itu yang maksa kepada Allah, yang mokso, dan diulang 3 kali kalau bisa, itu baik. Ya Allah, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli wa li walidayya, Rabbi firli wa li walidayya, Rabbi firli wa li walidayya. Seperti doanya dia ulama, ya Rabbi waj'alna wa ahbabana fi darikal firdausi ya arjuana, diulang 3 kali. Ya. Waktu sebelum qiyam minimal 3 kali. Kalau dia ulama malah 4 kali. Ya, itu doa diulang 3 kali baik. Terus mulai mintanya tuh mokso. Ya. Mokso. Sering saya ceritakan, ya Allah kematian modern ini misalnya, sampai ngangkat tangan, jika engkau berkenan ampunilah hambamu. Tuh, kalau jika tidak berkenan berarti jangan diampuni, ada pernah ya wis. Ya Allah, ya Allah balaslah almarhum sesuai dengan amal. Ahli renten diazab sesuai doanya mudinnya. Yang mati itu bangun. Nek ngono tok iso aku din, gitu ya. Doa begitu ndak usah ustaz yang minta. Kalau Rasul berdoa, ya Allah in kana muhsinan fazid fi ihsani, kalau dia baik tambah kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati, kalau dia buruk ampuni dosa-dosanya. Itu berdoa minta sama Allah. Jangan sok bahasa yang baik, majas, hiperbola, majas apa. Ya Allah kalau berkenan ampuni dia. Dalam tanda kutip, kalau tidak berkenan, iya jangan diampuni. Sesuai amalnya. Kalau buruk disamblek terusan. Jarine sini jero aku wis dosa ditungakno mana tambah nemen saiki. Doa yang baik, yang maksa, ya, yang ke-8, yang ke-9. An yaftatiha doa bi dzikrillah azza wa jalla. Kalau berdoa itu sebut nama Allah. Ojo moro-moro. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kumpul di dalam ruangan ini. Wah, asik. Fase-fasean. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu, Alhamdulillahirabbil alamin dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dulu, baru berdoa, zikir dulu, sebut nama Allah dulu, ya, disebut nama Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contohnya doa iftitah, Allahumma hdina, pertama disebut nama Allah dulu. Fiman hadait, minta. Yang kedua sudah tidak ada, sudah. Wa afina fiman wa tawallan, tidak disebut lagi, tapi pertama disebut Allahumma-nya dulu. Jelas ya? Ojo kan nyebut pangeran, njaluk nang Allah, gak nyebut jenenge Allah. Nah ini kok boleh kurang kok. Ya. Yang ke-10, adab batinnya.
batin pendoanya. Adab pendoa si orang yang berdoa, itu yang ke-10. Batin si pendoa itu harus baik. Jangan dolim ke orang, jangan makan uangnya orang, jangan makan haknya orang, ya. Karena kalau masih begitu, percuma doa ngadep kulon, ngadep kiblat, ngadep etan, ngadep Gunung Bromo, ngadep pantai selatan, ngadep Kenjeran, ya, ngadep Gunung Medon, tidak akan dikabulkan. Contohnya ini. Dulu katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang waliullah, Bani Israel itu pernah 7 tahun makan bangkai dari sampah. 7 tahun dulu makan bangkai dari sampah. Sudah bangkai dari sampah dan makan bayi. Sampai begitu, saking laparnya. Peteng sudah, gelap. Nangis minta sama Allah ke gunung-gunung, meditasi, nangis minta sama Allah, tidak dikasih sama Allah. Maka salah satu nabinya di zaman itu diberitahu oleh Allah, ini orang-orang yang suka makan manusia ini, kanibal. Katakan kepada mereka, ya, Mas, walaupun mereka berdoa, ya, sampai kakinya sakit, sampai badannya hancur, sampai matanya tidak bisa melek, sampai lisannya kaku, tidak bisa ngomong, minta apa saja sama saya, tidak saya kabulkan, kata Gusti Allah. Kenapa? Hatta kata Allah, turaddul madzalim ila ahliha, sampai orang-orang yang zalim itu mengembalikan kezalimannya kepada orang yang dizalimi, atau minta maaf atau minta halalnya. Diambil rentennya, diambil tanahnya, dizalimi, dicuri, ya, dimaki, semua kembalikan. Dikumpulkan oleh nabinya, dinasehati. Sekarang kamu yang pernah zalim sama siapa, datang minta maaf, minta ikhlasnya. Semua melakukan itu. Begitu mereka selesai semua, langsung hujan, tumbuh-tumbuhan, langsung balik normal hidupnya. Saking apa? Saking apa namanya? Beratnya seseorang yang berdoa dalam keadaan banyak kezaliman. Makanya kalau ada masalah sama orang, segera minta maaf walaupun jenengan yang salah. Walaupun dia yang salah, kalau kita yang salah ya harus. Walaupun kadang-kadang mereka yang salah, segera minta maaf, biar selesai. Ya, biar selesai. Nanti doanya kabul. Kita kalau jaga hati orang, engkau durung jaluk wis dikek ngene. Kalau sudah jaga hati orang, kalau menjaga, menzalimi orang lain, nanti Anda baru retek hati tes dadi nanti. Hati baru jadi. Kak kok begini jenengan? Allah lebih tahu sama kita. Hati kita itu Allah melihat terus. Allah lihat apa? Lihat gantengnya tak? Kalau Allah lihat gantengnya kita tidak masuk surga, Pak. Londo itu masuk surga. Ganteng londo itu. Dapurane londo ini masuk surga. Kita, Allah tidak lihat gantengnya, ya. Allah tidak lihat gantengnya, Allah lihat hatinya. Kalau sampai kita itu mau ngalah, walaupun kita itu salah, balik kita itu begitu. Saya rasa tidak ada orang hidup itu kecuali pernah dizolimi oleh orang yang salah, tapi merasa kita yang salah sama dia. Itu pasti pernah jenengan. Kecuali kalau jenengan hidup di alas. Ya, kalau jenengan hidup di kampung pasti ada itu. Jenengan tidak salah tapi disalahkan. Atau di sekolahan, atau di pondok, atau di pasar, atau di kantor, itu pasti ada. Anda tidak salah tapi disalahkan wong, pasti ono itu. Itu sunnatullah fi khalqi. Makanya kalau seseorang sudah menjaga untuk tidak menzalimi orang lain, untuk
cepet-cepet minta maaf, cepet-cepet 00 sama orang, sesegera mungkin. Itu jangankan Anda berdoa, ya Allah, belum jaluk, Anda belum minta, dikasih sama Allah sudah. Karena itu sudah, Anda ngerentak itu sudah doa. Makanya Ibnu Ali mengatakan dalam sebuah syairnya, qoblal matlub badani, saya itu sama Allah, saya itu belum minta terus dikei, terus begitu. Tapi apa diantaranya? Tidak mendolimi orang lain. Itu 10 ya adab dalam berdoa.